lagi bersama saya Jane Kalista di acara Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Hai teman-teman, hai Onti Sonya. Onti boleh nggak ajarin aku gimana caranya buat lakuin bahasa isyaratnya aku sayang kamu? Oke. Jadi maunya aku sayang kamu. Yes. Aku sayang kamu. kamu. Ulangin. Oke, yuk. Aku sayang kamu. Oke, yuk sekali lagi ya. Tapi teman-teman yang di rumah juga ikut peragain. Yuk, 1, 2, 3. Aku sayang kamu. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke, tepuk tangan begini. Kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Yeay, oke. Terima kasih teman-teman udah ngikutin dan makasih banyak Onti Sonya udah ngajarin kita semua. Oke, jadi teman-teman perkenalkan ini dia kita hari ini kedatangan tamu spesial Onti Sonya yang berprofesi sebagai interpreter bahasa isyarat. Nah, buat misalnya teman-teman yang tidak bisa mendengar, profesinya Onti Sonya itu penting banget supaya tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, pasti semua teman-teman makin penasaran kan dengan profesi yang didalami Onti Sonya ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Hai semuanya, masih di acara Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Dan tentunya masih bersama host terkeren kalian, Jane Kalista dan juga Onti Sonya. Wuh, tepuk tangan. Oke, nah sekarang seperti yang dijanjikan kita bakalan ngobrol-ngobrol dikit nih sama profesinya Onti Sonya. Ya, seputar profesinya Onti Sonya. Oke, sekarang Jane mau nanya nih, Onti Sonya udah mulai mendalami pekerjaan sebagai interpreter bahasa isyarat itu dari kapan sih? Tepatnya 8 tahun yang lalu. Wah. Jadi tahun 2011. Wow. Jadi waktu itu Onti lagi dapat kecelakaan nih, ya kan? Waktu Onti kecelakaan, patah kaki nggak bisa jalan. Aduh, terus? Ontinya Anti, jadi Oma, Om panggil, tuh bilang daripada sedih aja, yuk kita pergi ke tempat teman-teman yang memang dia tidak bisa mendengar, katanya gitu kan. Saya datanglah ke sana, saya lihat, wah bagus juga ya ini ya, ada teman-teman kita yang mau membantu di situ. Akhirnya untuk bikin pendek cerita, Anti mau deh belajar bahasa isyarat. Oh gitu, wah berarti 8 tahun itu perjalanannya udah sangat panjang. Berarti sekarang Onti tuh udah pro banget ya. Enggak juga, Anti masih tetap belajar. Iya. Jadi setiap hari kita harus belajar, ada kosa isyarat yang baru kita pelajari. Seperti itu. Oke, terus Onti buat misalnya teman-teman nih yang terinspirasi pengen juga jadi interpreter bahasa isyarat itu gimana tuh supaya bisa menggapai cita-citanya? Harus mulai dari mana gitu? Oke, pertama dari pergaulan kita sehari-hari deh, ya kan? Biasanya nih kalau ada teman kita nih dia nggak bisa dengar nih, ih apa sih nggak bisa dengar, nggak enak nggak asik gitu kan? Dia bilang nggak asik, saya nggak mau temenan sama dia. Jangan, mulai dari situ belajarlah untuk mendekati mereka, ngerangkul. Kan dia nggak bisa dengar Anti, emang. Tapi kan punya kertas, punya bolpen. Bisa catat dong mau ngomong apa ya kan. Kalau belum bisa berbahasa isyarat. Terus kalau misalnya saya pengen mau coba untuk bahasa isyarat yang umum-umum aja. Jane tahu gak kalau Anti bilang begini apa? Minum. Nah, minum kan? Minum. Itu adalah hal yang umum, bisa diketahui juga orang-orang banyak. Tanpa perlu dia belajar bahasa isyarat, tahu lah ini minum, ini makan. Ini lapar. Iya. Begitu kan? Mulai dari situ dulu, bertemanlah dengan teman-teman yang memang membutuhkan bantuan kita. Benar. Oke, jadi tuh dicatat ya teman-teman buat yang bercita-cita kepingin jadi interpreter bahasa isyarat seperti Onti Sonya ini. Oke, juga Jane mau nanya nih, Onti Sonya tuh bisa benar-benar belajar sampai kosakatanya udah banyak banget itu kira-kira dibutuhkan berapa tahun tuh? Oke, tadi kan Anti sudah bilang, Anti mulai tertariknya dan mau
mau untuk belajarnya itu tahun 2011, sudah 8 tahun. Tetapi setiap tahunnya itu tetap harus belajar terus nggak berhenti di situ, enggak. Iya. Tapi pertanyaan selanjutnya mungkin begini, dari mulai belajar sampai bisa kita membantu teman-teman yang butuhin berapa lama kali kurang lebih begitu ya. Itu ya sebenarnya tergantung dari orangnya sendiri. Kalau dia mencintai, contoh seperti Jen sangat mencintai nih pekerjaan Jen, senang menanya-nanya orang, menginterview orang, senang kan? Is your passion, senang. Oke. Nah, sama juga seperti ini, kalau dia senang, hati gembira, belajarnya cepet gak? Iya. Cepet kan? Cepet. Ya bisa 3 bulan, 6 bulan, depend on orang-orang itu sendiri. Gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Aunty Sonia, Jen mau nanya nih, pekerjaan profesi interpreter bahasa isyarat itu banyak nggak sih ditemukan di dunia gitu? Di dunia? Oke, kalau kita bicara di dunia ya banyak. Paling banyak ada di Amerika. Di Amerika tuh kalau bahasa isyaratnya memang berbeda nih, namanya isyarat di Amerika American Sign Language. ASL. Iya. Nanti di Inggris ada lagi namanya BSL, British Sign Language. Kalau di Indonesia apa? Tanya dong. Oh ya, Indonesia apa? Kalau di Indonesia Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Oh, Bisindo. Oke, siap. Berarti nanti kalau yang di Amerika ASL, kalau yang di Inggris namanya BSL, kalau yang Indonesia Bisindo. Gitu. Yes, betul. Gitu, dicatat ya teman-teman biar nggak lupa. Terus Aunty, kalau kita lagi belajar bahasa isyarat itu biasanya per huruf atau per kata? Oke. Sebelumnya, kalau memang benar-benar nih Jen mau belajar bahasa isyarat, Jen harus mengenal dulu dong huruf-hurufnya kalau diisyaratkan bagaimana. Oh gitu. Sama seperti anak-anak mau belajar membaca, menulis gitu kan, dia harus kenal dulu huruf-hurufnya. Sama bahasa isyarat juga seperti itu. Oh gitu. Begitu. Baik, jadi kita harus kenal dulu huruf-hurufnya, kita isyaratkan huruf-hurufnya. Nanti kalau pada saat kita bersyarat dan kita tidak tahu kosa isyaratnya, ya jangan sok tahu, kita eja saja per hurufnya itu. Iya. Oke, siap-siap. Terus kalau misalnya aku mau eja nama aku gimana tuh? Nama Jen. Iya, J-A-N-E. Kita mulai ya. Jen itu hurufnya dari J A N E. Oke, huruf J. J A N E. Oke. Berarti J A N E. Betul. Gitu. Makasih. Oke, terus habis itu kalau misalnya kata kayak aku, kamu, ibu, bapak itu gimana tuh? Oke. Kalian ceritain dulu ya. Sebenarnya kalau mau mengajarkan bahasa isyarat itu sebaiknya kita langsung minta diajarin sama teman-teman yang tidak bisa mendengar itu. Oh gitu. Teman-teman tuli kita minta ajarin gitu karena mereka lah yang punya hak untuk mengajar. Oke, jadi kita mulai ya dari ibu. Oke, ibu. Ibu kalau di Indonesia diisyaratkannya bagaimana ibu di sini? Apa sebab begini? Kenapa tuh? Karena memakai konde. Konde, oh iya benar. Ya kan, suka lihat kan, ibu zaman dulu nih begini nih. Terus pakai kebaya gitu kan. Iya betul. Terus kalau bapak begini. Oh, kumis. Iya betul, kumis. Pinter kok, Jen kok. Nah, terus kalau di American Sign Language, itu kita bagi wilayah dua di sini ya. Di sini untuk feminim, ini untuk yang maskulinnya gitu kan. Jadi kalau mom, begini mom. Oke, mom. Sini dad. Oh, dad. Oke. Terus kalau BSL, British Sign Language, itu seperti apa? Mom. Oke. Mom. Dad. Oh, dad. Oke. Mom, dad. 2 kali. Mom, dad. Oke, berarti kalau British Sign Language kayak gini, mom, dad. Terus kalau American Sign Language, nih mom, nih dad. Terus kalau buat bis Indo, ibu, bapak, gitu. Oke, gitu teman-teman.
teman-teman, jadi kita udah tahu nih ada 2 kata, kita udah tahu masing-masing BSL, ASL dan juga bis Indonya. Wah, makasih banyak nih Ontisonya. Nah teman-teman, karena tadi kita udah belajar beberapa kata yang dibahasa isyaratkan, kita di segmen selanjutnya bakalan gak kalah seru karena kita bakalan belajar tentang abjad, ABCD dan seterusnya sama Ontisonya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Yeay teman-teman, kita kembali lagi di acara Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Masih bersama aku Jen Kalista dan juga Ontisonya. Seperti dijanjikan dari segmen sebelumnya, kita hari ini di segmen ini bakalan belajar nih huruf-huruf abjad A, B, C, D dan seterusnya. Tapi sebelum itu, Jen mau nanya nih tips-tips dari Ontisonya supaya kita belajar bahasa isyaratnya bisa lebih gampang, tapi tetap benar, tapi bisa cepet gitu. Oke, kalau untuk teman-teman, untuk Jen gitu ya. Jen kan suka nyanyi. Oke. Paling gampang kalau seumuran Jen itu dengan nyanyi diisyaratkan. Oh gitu. Nah, gampang deh diingatnya seperti itu gitu loh. Kan kita mau ini nih mengisyaratkan huruf abjad nih. Ya nanti Jen bisa lihat deh. Oh iya, baik-baik. Jadi itu tuh tips dari Ontisonya. Nah sekarang yuk kita belajar huruf-huruf abjad ABCD. Yuk. Kalau begitu teman-teman, Jen mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan terima kasih atas kehadirannya Ontisonya dan juga ilmu wawasannya. Wah, pokoknya Jen hari ini happy banget bisa belajar dikit-dikit dari bahasa isyarat. Oke, pokoknya sampai ketemu lagi di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita.